Mr. 995, Conjoined Person, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 995, Orang yang Terhubung. Emlyn melirik ke arah Ian, mengangkat tangannya untuk mencubit hidungnya, dan tertawa kecil. Sepertinya kau tidak mengerti aku. Tidak apa-apa. Deskripsi yang lebih sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang orang asing yang datang dari benua selatan, terutama dari Star Highlands dan lembah Sungai Pas. Apa informasi yang kau inginkan sebenarnya? Di Backlund ada banyak orang berdarah murni dari benua selatan. Mereka yang kau sebutkan juga cukup umum. Ian bertanya dengan tenang tanpa menunjukkan kemarahan akibat penghinaan yang diterimanya. Emlyn tertawa. Mereka yang sedikit lebih abnormal. Mereka melakukan hal-hal dengan cara yang mencurigakan dan tampaknya semua misterius. Kau harus mengerti apa yang aku maksud. Pasti ada banyak orang yang kau deskripsikan. Di Backlund, mereka adalah pelayan, pekerja, atau pencuri bagian dari geng. Sebagai yang terakhir, semua akan memenuhi kriteria abnormal, mencurigakan, dan misterius. Ian dengan tulus menunjukkan betapa tidak pragmatisnya permintaan Emlyn. Emlyn sudah siap untuk ini. Dengan senyum yang tidak terlihat, dia mengangguk sedikit. Kalau begitu, berikan semua informasi yang memenuhi kriteria tersebut. Aku yang akan menyaringnya. Oh, aku akan membayar 50 pound sebagai uang muka untuk komisi ini, sebagai biaya standar untuk penyelidikan tahap awal. Pembayaran selanjutnya akan dihitung berdasarkan seberapa banyak informasi berharga yang diberikan. Setiap informasi akan dikenakan biaya 20 pound. Siapa yang menentukan nilainya? Ian bertanya setelah beberapa detik berpikir. Bagi Ian, memiliki penghasilan 50 pound untuk pekerjaan awal seperti ini sudah cukup baginya untuk menerima pekerjaan tersebut. Itu lebih dari cukup untuk menyewa sekitar selusin orang untuk menyelidiki area dari East Borough hingga Sherwood Borough selama setengah bulan. Dia tidak peduli berapa banyak yang bisa dia peroleh dari 50 pound itu, karena banyak orang di sini yang bergantung padanya untuk bertahan hidup. Dia perlu mengatur pekerjaan dengan pembayaran untuk mereka lakukan dari waktu ke waktu. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mengikuti perkembangan terbaru. Emlyn mengamati Ian dan mencemooh. Tentu saja itu akan menjadi aku. Kau harus tahu seberapa dapat dipercaya aku. Detektif Moriarty tidak pernah memberitahuku tentang itu. Ian bergumam dan menghela napas. Baiklah, kerjasama terakhir kita masih cukup baik. Aku memilih untuk mempercayaimu. Emlyn mengangguk puas, mengeluarkan dompetnya dan menghitung lagi 50 pound dalam bentuk uang kertas. Selama proses ini, Emlyn sejenak merasakan kesakitan saat menyadari bahwa dia hanya memiliki 407 pound dalam tabungannya. Dan sekarang hanya tersisa 357 pound. Dia berpaling dari uang kertas itu dan menyerahkan uang tunai kepada Ian. Dia tidak tinggal. Mengenakan topinya, dia berjalan keluar dari ruang biliar dan meninggalkan Braveheart's Bar. Di jalan, Emlyn berhenti mencubit hidungnya dan menatap ke atas ke arah awan yang menyerupai api. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi berat saat dia berbisik pelan. Wraith yang sebelumnya tidak ada di sekitar, kemana dia pergi? Ian berperilaku seolah tidak pernah mendengar tentang Rose School of Thought, tetapi detak jantungnya yang cepat telah mengkhianatinya. Selain itu, dia bahkan tidak bertanya apakah Sherlock Moriarty sudah kembali ke Backlund. Dia bahkan tidak menunjukkan kepedulian. Mungkinkah Sherlock sudah kembali ke Backlund dan dia sudah bertemu dengannya? Rosted Archipelago, kota kedermawanan, Bayam. Di suatu area dekat pelabuhan, Laksamana Bintang Cattleya telah membawa Frank Lee yang telah menggulung lengan bajunya yang memperlihatkan rambut coklatnya keluar rumah dengan lampu dinding gas. Mereka datang ke sudut kosong dan mengamati saat sosok muncul dari bayangan. Itu adalah Bloodless Heath Doyle yang bertanggung jawab memantau artisan Sylph. Dia kurus dan kulitnya sangat pucat hingga tampak transparan. Dia terlihat sangat lemah sehingga sehembus angin bisa menjatuhkannya. Apakah ada yang aneh terjadi belakangan ini? Cattleya menggeser kacamata bertengger di hidungnya. Heath Doyle mengangguk singkat. 3 hari setelah kau pergi, seorang asing mengunjungi Sylph. Dia tinggal selama sekitar 15 menit. Aku tidak mendekat karena takut ketahuan. Berdasarkan instruksimu, aku mengirim orang untuk mengikutinya, tetapi mereka kehilangan jejaknya. Seperti apa penampilan orang asing itu? Cattleya bertanya sambil mengangguk sedikit. Heath Doyle mengeluarkan sepotong daging mentah dari kantong kulit di pinggangnya. Darah di atasnya masih segar, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kontaminasi. Itu tampak seperti sepotong daging padat yang murni. Tak lama setelah itu, sepotong daging tersebut meleleh di tangan Heath Doyle, menetes ke tanah seperti air.
Kemudian daging itu bergerak seperti memiliki kehidupan, menggambar sebuah potret. Ini efek yang aku inginkan. Mata Frank Lee berkilau saat melihat pemandangan ini, mengekspresikan niatnya dengan penuh semangat. Di bawah tatapannya, Heath Doyle merasa ingin melarikan diri, tetapi dia sedikit membungkuk dan menunjuk ke tanah. Kira-kira seperti ini. Saat itu, potret darah sudah terbentuk. Itu adalah sosok seorang pria dengan kumis, dengan fitur wajah yang mirip dengan yang berasal dari lembah Sungai Pas. Karakteristik terbesarnya adalah 3 anting-anting di kedua telinganya. Anting-anting emas, tubuh ramping, tidak banyak lemak, sangat atletis, tambah Heath Doyle. Cattleya mengalihkan tatapannya dari tanah dan bertanya, "Lalu?" Heath Doyle mengangguk singkat. Tidak ada yang mengunjungi Shield setelah itu, kecuali pelayan sementara dan koki yang dia sewa. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki mereka. Mereka bersih. Shield memiliki jalan-jalan malam pada waktu tetap setiap hari. Dia akan membawa seorang pelacur pulang, membiarkannya pergi hanya saat fajar. Aku terus mengawasinya, tetapi aku tidak pernah menemukan kontak dengan orang-orang aneh. Dia bertindak sangat normal selama ini. Cattleya bertanya dengan ekspresi cemberut. Dari sudut pandangnya, tidak adanya kelainan justru menjadi hal yang paling tidak normal. Bagaimanapun, ini melibatkan anggota Rose School of Thought yang percaya pada Primordial Moon. Heath Doyle mengangguk sebagai tanda setuju. Ya, Cattleya mengalihkan pandangannya ke pintu utama bangunan dan berkata setelah berpikir sejenak, "Sebenarnya aku berencana menggunakan kekuatan Beyonder untuk menyusup dan mengendalikan Sylph secepat mungkin sebelum membawanya pergi untuk mencegah kecelakaan. Tetapi dari tampaknya, solusi terbaik adalah mengetuk pintu. Bahaya yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan bagi orang-orang." Dengan pikiran bahwa dia telah sibuk dengan eksperimennya belakangan ini dan tidak menjalankan tugasnya sebagai perwira pertama, Frank Lee segera berkata, "Kapten, aku akan ikut denganmu." Cattleya melepas kacamata tebalnya dan menggantungnya di pinggang jubah penyihir hitamnya sebelum mengangguk. "Baiklah." Setelah itu, dia meninggalkan sudut gelap dan berjalan menuju pintu utama kediaman Sylph. Saat mendekat, dia menatap bulan merah yang bisa terlihat menembus awan. Dia mengerutkan jari-jarinya dan mengetuk pintu 3 kali. Tak lama kemudian, langkah kaki mendekat dan pintu berderit dibuka. Sylph tidak menunjukkan perubahan yang jelas dari waktu sebelumnya. Dia tetap kurus dan gelap. Matanya agak bengkak dan mata coklatnya berusaha keras untuk memaksakan senyuman. "Laksamana, ada apa kali ini?" Dia berdiri di pintu, menghalangi cahaya lampu dinding gas di belakangnya. Itu membuat area tampak gelap dan suram, seolah dia tenggelam dalam bayangan. Cattleya menatapnya selama beberapa detik sebelum berkata perlahan, "Aku memiliki ide baru. Aku berencana menjadikanmu bagian dari kruku." Dia berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, tanpa niatan untuk melangkah masuk. Ekspresi Sylph berubah, suaranya menjadi agak gelap. "Kenapa?" Mata Cattleya tampak membeku saat dia perlahan berkata, "Karena aku seorang bajak laut." Bajak laut tidak perlu alasan. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Otot wajah Sylph bergetar saat senyuman kembali menyelimuti matanya. "Aku bisa menjadi pelayanku, tetapi sebagai seorang artisan, aku akan lebih berguna di sebuah kota." "Aku setuju." Cattleya menghancurkan perlawanan Sylph. "Tetapi sebelum itu, aku perlu kau menghabiskan waktu di Future untuk bekerja sama dengan yang lain." Ekspresi Sylph perlahan-lahan menjadi dingin saat dia menjawab dengan suara eterial. "Aku takut aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Aku memiliki dorongan kuat untuk berkembang biak setiap hari." "Dorongan kuat untuk berkembang biak?" Mata Frank Lee bersinar saat dia bertanya. Tampaknya mengonfirmasi. Sylph terkejut dan tidak yakin apakah harus mengangguk atau menggelengkan kepala. Frank kemudian melihat ke arah Cattleya dan bertanya dengan semangat, "Kapten, apakah dia akan menjadi asistennya untuk eksperimennya? Aku menyukai sifat ini darinya." Cattleya terdiam selama beberapa detik sebelum mengangguk berat. "Ya." Frank segera menunjukkan senyuman cerah dan menawarkan tangan kanannya kepada artisan Sylph. "Senang bertemu denganmu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Perwira pertama Future, Frank Lee." Ekspresi Sylph kembali normal saat dia menjabat tangan pria itu dengan bingung. Kemudian dia berkata, "Apakah aku benar-benar akan menghabiskan waktu singkat di Future?" "Aku menjamin dengan reputasiku," jawab Cattleya dengan tulus sebelum menambahkan dalam hati, "tidak akan lama sebelum Yang Mulia menangani dirimu secara langsung." "Baiklah, bukan berarti aku bisa mengalahkanmu." Sylph mengangkat bahu. "Silakan izinkan aku mengemas barang-barang pribadiku." Dia kemudian melangkah mundur 2 langkah,
berbalik dan berjalan menuju tangga di ujung foyer. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan nada ethereal kepada Cattleya dan Frank Lee. Cahaya bulan hari ini seindah biasanya, bukan? Tanpa menerima jawaban, dia melanjutkan dan menghilang dari tangga. Saat ini, ekspresi berat Cattleya menjadi jelas. Setelah Sylph membuka pintu, dia sudah memperhatikan keanehan dengan matanya. Di masa lalu, spirit body Sylph adalah manusia biasa, tetapi sekarang dia adalah orang yang terhubung. Di bawah sinar bulan, orang yang terhubung ini sedang dipelihara dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Ini bukan masalah yang bisa aku selesaikan. Aku harus menulis kepada Yang Mulia. Juga, aku tidak boleh lupa permintaan German Sparrow untuk bertemu. Cattleya menghela napas diam-diam saat dia secara tidak sadar menatap ke atas. Tinggi di langit, bulan merah tetap bersinar terang dan diam di tengah awan tipis. Backlund, Hillston. Backlund Mass Veteran Militer East Balam. Dwayne dan Tess dan Matt keluar dari kereta mereka masing-masing dan memasuki lobi bersama. Sakuranovel.ad. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litenovel.id. Komentar. Be the first